Jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi dengan skor 1-1, Timnas Indonesia alhamdulillah selamatkan 1 poin di markas Arab Saudi seperti berikut ini keseruan jalannya pertandingan. FIFA konfirmasi pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi bukan Sandy Walsh tapi Ragnar Oratmangoen. Maarten Paes menjadi trending topik. Usai jadi pahlawan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan demi kejutan, hasil lengkap grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia kejutkan Arab Saudi, Bahrain menang dramatis atas Australia, Jepang masih perkasa. Sebal dengan permainan provokatif Bahrain, back Australia ingin Timnas Indonesia jadi samsak tinju Australia. Wait, tunggu dulu pertandingan. Baru siapa nanti yang jadi samsak tinju? Sintayong langsung menerima kabar baik usai Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Malangnya Malaysia baru senang berkoar-koar naik di ranking FIFA, tapi digeser lagi oleh Timnas Indonesia usai tahan Arab Saudi. Mengejutkan dan membanggakan. Reaksi klub Maarten Paes lihat sang kiper Timnas Indonesia bikin penyelamatan penalti kontra Arab Saudi FC Dallas. Segrup dengan Timnas Indonesia, Timnas Jepang menggila. Pemain Eropa borong 7 gol kemenangan Jepang atas Cina. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia usai Indonesia tahan Arab Saudi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi dengan skor 1-1, Timnas Indonesia alhamdulillah selamatkan 1 poin di markas Arab Saudi seperti berikut ini keseruan jalannya pertandingan. Aksi Maarten Paes jadi penentu Timnas Indonesia sukses bawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6/9/2024 malam waktu Indonesia Barat pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di kandang sendiri, Arab Saudi langsung mengambil inisiatif serangan dan melakukan pres ketat di lini pertahanan Timnas Indonesia. Momen paling menegangkan datang pada menit keempat saat Maarten Paes hampir gagal melewati bek Arab Saudi. Beruntung kiper FC Dallas tersebut bisa keluar dari tekanan pemain lawan. Timnas Indonesia mulai keluar dari tekanan pada menit ke-8. Akhirnya Timnas Indonesia bisa membukukan gol pembuka pada menit ke-18. Berawal dari sebuah serangan dari sisi kanan, Sandy Walsh menemukan Witan Sulaiman yang sudah bebas. Witan berhasil memberi cutback ke Ragnar Oratmangoen dan pemain Dender langsung melepas tembakan. Tembakan Ragnar membentur bagian kaki Sandy Walsh sehingga memperdaya kiper Arab Saudi. Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. Unggul 1 gol membuat Timnas Indonesia makin percaya diri.
Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit ke-27 memanfaatkan kecepatan Sandy Walsh di sisi kanan. Sayang umpan silang Sandy Walsh gagal diselesaikan oleh Ragnar Oratmangoen usai tembakannya masih melambung. Mohamed Kano hampir membuyarkan keunggulan Timnas Indonesia usai menemukan lubang di sisi kiri pertahanan. Beruntung tembakan Kano masih menyamping tipis dari gawang Maarten Paes. Timnas Indonesia hampir menambah keunggulan melalui sebuah serangan balik yang diinisiasi oleh Rafael Struijk di sisi kanan pada menit ke-34. Sayang Witan Sulaiman gagal menyelesaikan umpan silang dari Struijk usai tembakannya masih melambung. Keunggulan Timnas Indonesia buyar pada injury time babak pertama usai tembakan Musab Al-Juwair berbelok usai membentur Calvin Verdonk. Gol tersebut jadi penutup jalannya babak pertama. Skor 1-1 jadi sajian akhir babak pertama. Babak kedua Arab Saudi langsung meningkatkan intensitas serangan usai memasuki pergantian babak. Peluang pertama langsung dibukukan oleh pemain pengganti Abdul Rahman Ghareb pada menit ke-46, beruntung tembakannya masih melambung. Arab Saudi hampir mengancam lagi melalui akselerasi kapten tim Salam Al-Dawsari pada menit ke-60, beruntung arahnya masih melambung. Usai momen tersebut, Timnas Indonesia mulai menguasai pertandingan. Momentum tersebut hanya bertahan 10 menit saja karena Arab Saudi kembali menguasai pertandingan. Salam Al-Dawsari hampir membawa tim tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-74. Beruntung tembakan melengkungnya dari luar kotak penalti masih menyamping. Tim tuan rumah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-78 usai Maarten Paes melakukan blunder saat menggiring bola dan akhirnya menjatuhkan Fras Albrikan. Salam Al-Dawsari yang jadi eksekutor gagal menaklukkan Maarten Paes. Skor tetap 1-1. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, Timnas Indonesia sukses membawa pulang 1 poin dari Jeddah, Arab Saudi. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what FIFA konfirmasi pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi bukan Sandy Walsh tapi Ragnar Oratmangoen. FIFA memberikan konfirmasi bahwa pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi dicetak oleh Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya ada informasi bahwa gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi dicetak oleh Sandy Walsh. Timnas Indonesia saat ini sedang menjalani pertandingan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (5 September 2024) pukul 21.00 waktu sana. Di Indonesia, pertandingan itu digelar pada Jumat (6 September 2024) pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi baru saja selesai babak pertama. Kedua tim sama kuat dengan skor imbang 1-1. Timnas Indonesia mencetak gol terlebih dahulu ke gawang Arab Saudi pada menit ke-19. Gol bermula dari serangan balik cepat skuad Garuda dari sektor kiri pertahanan Arab Saudi. Witan Sulaiman mencoba menggiring bola dan langsung memberikan umpan kepada Ragnar Oratmangoen. Berdiri di dalam kotak penalti Arab Saudi, Ragnar Oratmangoen terlihat kesulitan untuk mengumpan ke rekannya. Pemain keturunan itu memutuskan untuk melepaskan tendangan keras ke arah gawang Arab Saudi.
Tiba-tiba arah bola itu berbelok setelah mengenai Sandy Walsh. Bola pun akhirnya masuk ke gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Owais. Akun Instagram Timnas Indonesia mengupload foto Sandy Walsh sebagai pencetak gol ke gawang Arab Saudi. Pecinta sepak bola Indonesia juga menilai bahwa gol itu dicetak oleh Sandy Walsh. Namun ternyata pemikiran itu salah. FIFA menetapkan bahwa gol tersebut milik Ragnar Oratmangoen. Akun Instagram Timnas Indonesia pun membeberkan itu melalui komentar di unggahannya. Meski begitu, akun Instagram Timnas Indonesia tidak mengganti foto Sandy Walsh dengan Ragnar Oratmangoen. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangoen, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Unggul 1 gol membuat Arab Saudi terus melancarkan serangan. Hingga akhirnya tim asuhan Roberto Mancini itu sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan keras Musab Al-Juwair pada menit ke-43. Tendangan bernomor punggung 8 itu mengenai badan dari bek Timnas Indonesia, Calvin Verdon. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Maarten Paes menjadi trending topik. Usai jadi pahlawan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, jadi sorotan jagat maya hingga jadi trending topik usai bantu skuad Garuda curi poin di markas Arab Saudi. Maarten Paes yang jalani laga debut bersama Timnas Indonesia hari Jumat 06.09.24 ini sukses tampil memukau saat bertemu Arab Saudi di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bertanding di King Abdullah Sports City, pemain dari FC Dallas tersebut mampu jadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Sepanjang 90 menit laga berjalan, tercatat Paes sukses melakukan 4 kali penyelamatan penting. Termasuk 1 penyelamatan dari tendangan penalti yang membuat Timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Timnas Indonesia pun sukses mengamankan 1 poin dari markas Arab Saudi setelah bermain imbang 1-1. Gol skuad Garuda di laga ini dicetak oleh Ragnar Oratmangoen menit ke-19, sementara gol penyama kedudukan Arab Saudi dilesakan Musab Fahs Al-Juwair menit 45+3. Pasca laga, performa impresif Maarten Paes pun mendapat sorotan tajam dari para penggemar Timnas Indonesia. Bahkan nama Maarten Paes jadi trending topik alias paling banyak dibahas di media sosial pada Jumat dalam kurung 09/04/24 dini hari ini. Melansir dari laman X, terpantau jika nama Paes sudah diulas atau dibahas sebanyak 45.000 lebih cuitan oleh netizen. Rata-rata para netizen memuji kualitas Maarten Paes yang sangat tenang dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia. Kejutan demi kejutan, hasil lengkap grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia kejutkan Arab Saudi, Bahrain menang dramatis atas Australia, Jepang masih perkasa. Persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada Kamis dalam kurung 5 September 2024. Grup C diisi oleh Australia, Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Timnas Indonesia.
Jepang memainkan laga perdana mereka di grup C dengan melawan Cina di Saitama Stadium, Kamis (5 September 2024). Tim besutan Hajime Moriyasu itu menang telak dengan skor 7-0. 7 gol Jepang dicetak oleh Endo 12, Mitoma 45+2, Minamino 52, 53, Ito 77, Mada 87, dan Kubo 90+5. Dengan kemenangan ini, Jepang memimpin grup C, sementara itu kejutan terjadi pada laga Australia melawan Bahrain di Robina Stadium, Gold Coast, Kamis (5 September 2024). Bermain di kandang sendiri, Australia kalah dengan skor 0-1. Gol Bahrain terjadi di penghujung laga melalui gol bunuh diri Harry James Soutar pada menit ke-89. Sementara itu, Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia mampu memberi kejutan dengan bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan pada menit ke-3 oleh Musab Al-Juwair. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Sebal dengan permainan provokatif Bahrain, back Australia ingin Timnas Indonesia jadi samsak tinju Australia. Wait, tunggu dulu pertandingan. Baru siapa nanti yang jadi samsak tinju? Seperti ini penuturan back konyol Australia. Australia mengalami kekalahan mengejutkan di laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Bahrain di Stadion Robina, Queensland. Pada Kamis malam (5 September 2024 waktu Indonesia Barat, Socheroos kalah 0-1 berkat gol bunuh diri Harry Soutar pada menit ke-89. Hasil ini sementara mengangkat Bahrain ke posisi kedua grup C, sementara Australia terpuruk di peringkat ketiga tanpa poin. Kekalahan ini menjadi catatan buruk bagi Australia karena ini adalah kekalahan kandang kedua mereka di kualifikasi Piala Dunia sejak pertama kali berpartisipasi pada 1981. Kekalahan kandang pertama terjadi 2 tahun lalu saat mereka dikalahkan Jepang 2-0. Alessandro Circati, bek muda AC Parma, sangat kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Ia mengkritik permainan provokatif yang ditunjukkan oleh pemain Bahrain yang dianggapnya mencederai sportivitas. Circati merasa frustrasi karena merasa timnya tidak bisa bermain secara penuh dengan banyaknya pemain Bahrain yang tergeletak di lapangan. "Saya sangat kecewa," kata Circati. "Kami berjuang keras, tetapi kami tidak bisa menghindari kekalahan ini. Kami datang ke sini untuk menang dan memberikan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan." Circati menegaskan bahwa timnya harus segera fokus pada pertandingan berikutnya melawan Timnas Indonesia sebagai kesempatan untuk menebus kekalahan ini. "Kami harus memanfaatkan kesempatan berikutnya untuk meraih kemenangan," ujarnya. "Pertandingan melawan Indonesia sangat penting dan kami harus memberikan yang terbaik di sana. Kekalahan ini sudah berlalu, sekarang saatnya untuk bangkit dan berjuang lebih keras." Change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll feel Shin Tae-yong langsung menerima kabar baik usai timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menerima kabar menggembirakan setelah timnya menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat dini hari (6/9 waktu Indonesia Barat) menampilkan aksi menarik dari kedua tim. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 dengan tembakan keras yang sempat membentur Sandy Walsh di depan gawang Arab Saudi. Meskipun sempat terjadi keraguan, FIFA tetap mencatat gol tersebut sebagai milik Oratmangoen. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir berkat gol Musab Al-Juwair yang juga membentur Calvin Verdon. Di babak kedua, Arab Saudi hampir membalikan keadaan lewat penalti setelah Maarten Paes melakukan blunder di kotak penalti. Paes kehilangan kontrol bola yang membuat Fras Albrikan merebutnya dan dijatuhkan oleh Paes. Beruntung bagi Indonesia, Maarten Paes mampu menepis penalti Abdurrahman Gareb dan juga membuat penyelamatan gemilang pada menit ketiga saat berhadapan 1-1 dengan Fras Albrikan. Penjaga gawang FC Dallas ini menyelamatkan gawangnya dari kebobolan, sehingga Indonesia berhasil meraih 1 poin. Pasca pertandingan, Shin Tae-yong mendapatkan kabar positif menjelang laga berikutnya melawan Australia. Justin Hubner yang absen melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning dipastikan bisa tampil melawan Australia. Dalam pertandingan kontra Arab Saudi, posisi Hubner digantikan oleh Calvin Verdon yang tampil mengesankan meski bukan bek kanan murni. Laga melawan Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (10/9). Dengan kembalinya Justin Hubner, Shin Tae-yong dapat menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Australia dan berjuang meraih hasil maksimal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Malangnya Malaysia baru senang berkoar-koar naik di ranking FIFA, tapi digeser lagi oleh timnas Indonesia usai tahan Arab Saudi. Timnas Indonesia kembali menggeser Malaysia dalam ranking FIFA setelah berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memulai langkahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat dengan melawat ke King Abdullah Sport City Stadium. Tampil di hadapan para pendukung Arab Saudi, nyali timnas Indonesia tidak ciut untuk bersaing dengan terus berusaha untuk mencetak gol di sepanjang laga. Bahkan skuad asuhan Shin Tae-yong membuka skor terlebih dulu ketika laga baru bergulir 19 menit ketika tembakan Ragnar Oratmangoen berbelok mengenai Sandy Walsh. Namun skor 1-1 pada akhirnya tetap tidak berubah dan skuad Garuda berhasil memetik 1 poin. Berkat hasil ini, maka timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 6,88 dalam ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan akun @4OutRankings, timnas Indonesia mengalami peningkatan dalam ranking FIFA hingga 3 tingkat setelah mengumpulkan 1.115,61 poin. Kini skuad Garuda ada di peringkat ke-131 FIFA. Dengan demikian, skuad Garuda melangkahi Malaysia yang sempat kegirangan untuk bisa menggeser timnas Indonesia di peringkat ke-133 FIFA. Sebagai informasi,
Malaysia sempat menggeser Indonesia ke peringkat ke-134 setelah mendapatkan tambahan 48 poin berkat kemenangan 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024, Rabu 4/9/2024 lalu. Hal ini bahkan sempat membuat heboh media-media Malaysia, dengan Makan Bola memberi judul ranking FIFA Malaysia melewati Indonesia untuk artikel yang keluar pada Rabu 4/9/2024 malam waktu Indonesia Barat setelah kemenangan atas Filipina. Kendati begitu, timnas Indonesia justru berhasil melempar Malaysia kembali ke peringkat ke-134 dengan hasil imbang kontra Arab Saudi sekaligus mendongkrak posisi skuad Garuda hingga 3 tingkat. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang bakal diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa 10/9/2024 mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Mengejutkan dan membanggakan, reaksi klub Maarten Paes lihat sang kiper timnas Indonesia bikin penyelamatan penalti kontra Arab Saudi FC Dallas. Klub yang menaungi Maarten Paes memberi reaksi di media sosial terhadap aksi sensasional sang penjaga gawang terhadap situasi penalti kontra Arab Saudi. Skuad Garuda mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat dengan sensasional. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Duel tersebut berlangsung sengit selama 90 menit dengan skuad asuhan Shin Tae-yong nyatanya mampu memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap Arab Saudi yang jauh lebih difavoritkan. Tampil di hadapan pendukung lawan, timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-19 melalui Ragnar Oratmangoen. Tembakan penyerang FCV Dender tersebut mengenai Sandy Walsh yang membuat bola tak mampu diselamatkan kiper Arab Saudi, Mohamed Al-Owais. Bahkan tak hanya momen tersebut, FC Dallas juga mengunggah banyak momen penting lain yang dialami timnas Indonesia dalam laga kontra Arab Saudi. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Segrup dengan timnas Indonesia, timnas Jepang menggila. Pemain Eropa borong 7 gol kemenangan Jepang atas Cina. Satu grup dengan timnas Indonesia, Jepang pesta gol atas Cina berkat kecemerlangan para pemain Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang mengamuk pada laga perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jepang yang berada di grup C tergabung bersama timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad negeri Sakura bertemu dengan Cina pada matchday pertama di Stadion Saitama, Jepang, Kamis (5 September 2024). Jepang menang telak 7-0 atas Cina berkat sumbangsih para pemain Eropa. Gelandang Liverpool Wataru Endo membuka keunggulan Jepang berkat golnya pada menit ke-12. Tendangan Endo dari setelah menyongsong bola rebound corner kick membawa Jepang unggul 1-0.
skuad besutan Hajime Moriyasu sempat kesulitan menambah gol. Baru pada injury time babak pertama Jepang menggandakan keunggulan via winger Brighton dan Hove Albion, Kaoru Mitoma. Skor 2-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga babak pertama selesai. Babak kedua Jepang kembali menambah keunggulan tepatnya pada menit ke-52. Gelandang AS Monaco Takumi Minamino membobol gawang Cina yang dikawal Wang Dalei. 6 menit berselang Minamino mencatat brace lewat sepakan kerasnya sehingga skor menjadi 4-0. Pada menit ke-77, penyerang Stade de Reims Junya Ito membuat Jepang semakin menjauh jadi 5-0. 10 menit kemudian Daisen Maeda menggenapkan keunggulan Jepang menjadi 6-0. Baru masuk pada babak kedua, winger Real Sociedad Takefusa Kubo mencatat gol ke-7 Jepang. Kubo sukses meneruskan umpan Ito untuk membobol gawang Cina dengan kaki kirinya. Skor 7-0 untuk kemenangan Jepang atas Cina menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Jepang menjadi pemuncak klasemen sementara grup C. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia usai Indonesia tahan Arab Saudi. Timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi 1-1 dalam laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat dalam kurung 6/9 dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang tampil apik pada babak pertama unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Gol itu bermula dari umpan tarik Witan Sulaiman dari sisi kanan kepada Ragnar. Ragnar menguasai bola dengan baik kemudian melepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Ragnar mengenai Sandy Walsh yang bergerak dari belakang. Akan tetapi gol itu sah milik Ragnar. Menjelang babak pertama usai, Indonesia kecolongan gol Arab Saudi yang menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ketiga. Musab Al-Juwair melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun membentur Calvin Verdonk sehingga mengubah arah bola dan mengecoh kiper Maarten Paes. Arab Saudi mendapatkan penalti pada menit ke-77. Tetapi Kapten Salem Al-Dawsari yang menjadi algojo gagal cetak gol setelah ditepis Maarten Paes. Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 harus melakoni kualifikasi babak keempat. Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 1. Jepang 3.2, Bahrain 33, Arab Saudi 14, Indonesia 15, Australia 06, Cina 0,